أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Rabb yang berhak disembah. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari keutamaan dari membaca surat Al-Kafirun, dan menarik faedah berharga di dalamnya. Semoga bermanfaat. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah dan masuk ke dalam kelompok surah Al-Mufassal. Terdiri dari 6 ayat yang seluruh ayatnya berisi kewajiban seorang muslim untuk berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Surat Al-Kafirun turun sebagai jawaban atas penawaran orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar beliau berkenan bergantian beribadah dengan cara mereka dan cara Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Secara umum, surah Al-Kafirun mengandung pernyataan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyembah Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mengikutinya disebut sebagai golongan orang yang kafir. Al-Kafirun merupakan dari penggalan bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang kafir. Adapun keutamaan yang terkandung di dalamnya bagi para pembacanya antara lain: 1. Keimanan yang kuat. Membangun pondasi iman yang lebih kuat menjadi keutamaan surah Al-Kafirun yang pertama. Hal ini karena setiap ayat mengandung kepatuhan umat muslim dalam menyembah akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca dan mengamalkannya setiap hari, ini dapat memperkuat pondasi keimanan seorang muslim. Di sejumlah penggalan ayatnya, menunjukkan bahwa seorang muslim diharamkan untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Toleransi perbedaan agama. Seperti pada makna ayat surah Al-Kafirun ke-6. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Hal ini bermakna bahwa setiap agama di dunia perlu dihargai perbedaannya. Adapun sebagai umat muslim tak boleh menghina, mencaci, ataupun menjelekkan ajaran agama lain. Keutamaan dari surah Al-Kafirun ini mengajarkan umatnya untuk selalu menghargai perbedaan agama. 3. Pembeda dengan golongan kafir. Surah Al-Kafirun termasuk surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang golongan orang kafir. Artinya, setiap umat muslim berbeda dengan golongan orang kafir dan tidak bisa disamaratakan. Meskipun begitu, perbedaan ini tak boleh diselimuti dengan kebencian terhadap agama lain. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Al-Maidah 5:8. 4. Terhindar dari musyrik. Keutamaan surah Al-Kafirun lainnya yakni dapat terhindar dari sifat-sifat tidak terpuji dalam Islam. Adapun sebuah hadis yang menjelaskan terkait keindahan dalam surah 6 ayat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan. Hair Abu Daud dari Farwah bin Naufal. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, ingatlah Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya.
Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman 13. 5. Istirahat lebih tentram. Mari mulai sekarang amalkan dengan membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Ini akan membuat kualitas istirahat menjadi lebih baik. Surah ini sering dijadikan sebagai bacaan menjelang tidur, sebagai isyarat seorang muslim melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini agar, saat menutup mata dan terbangun di pagi hari, kita akan terhindar dari kekafiran dan kemusyrikan. Tak hanya itu, kita juga akan terhindar dari mimpi buruk syaitan. 6. Layaknya hatam Al-Quran. Keutamaan surah Al-Kafirun 1 ini cukup mulia sekali artinya. Menurut Syekh Ibnu Abbas, membaca 4 kali surah ini sama dengan menghatamkan Al-Quran. Meskipun begitu, bukan berarti sebagai umat muslim, kita tak perlu lagi membaca kitab suci Al-Quran lainnya. Adapun makna sebenarnya adalah karena limpahan pahala yang cukup besar layaknya menghatam Al-Quran. 7. Menyimpan segudang pahala. Ketahuilah bahwa keutamaan dari surah Al-Kafirun lainnya yakni berkaitan tentang pahala. Adapun arti dari pahala ini yakni sebuah imbalan atas ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca dan mengamalkan surah Al-Kafirun dipercaya dapat melipat gandakan pahala untuk pembacanya. 8. Terhindar dari godaan iblis. Tak hanya itu, diketahui juga surah Al-Kafirun termasuk salah satu surah dalam Al-Quran yang ditakuti iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang keutamaan surah Al-Kafirun. Menurutnya, tiada satupun surah yang sangat ditakuti iblis kecuali surah Al-Kafirun. Beliau mengatakan, tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. Karena itu, jangan pernah melewati bacaan surah ini ketika menjalani ibadah salat wajib 5 waktu. 9. Kesahihan dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan surah Al-Kafirun dalam setiap ibadah subuh dan maghrib. Keutamaan yang dapat dirasakan yakni sebagai pelengkap kesahihan sebuah ibadah. Agar lebih bisa menghayati bacaan surat Al-Kafirun ini, kita bisa menjadikannya sebagai bacaan sholat 5 waktu. Bacaan sholat ini tentu saja menjadi bacaan sehari-hari dan sering kita lafadzkan dalam sholat. Hal ini karena bacaan sholat menjadi pengingat dan momen terbaik dalam membangun diri juga spiritual kita. Semoga dengan mengetahui keutamaan surah Al-Kafirun, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Amin. Jangan lupa, like, komen, subscribe. Salam sehat, jangan lupa bahagia.